Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muslimin muqimis salah. Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan salah. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Allah juga menjadikan kita saat ini sebagai orang-orang yang berpuasa. Baik kita as-saimin yang berada di depan, bapak-bapak, maupun as-saimat yang di belakang ibu-ibu. Al-akifin wal-akifat. Saat ini kita sedang berstatus sebagai orang-orang yang beriktikaf, laki-laki dan juga perempuan. Az-zakirin wal-zakirat. Kita juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qanitin wal-qanitat. Kita juga sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang mulia, di saat dan waktu yang sama ini berjalan sekaligus tanpa terpisahkan, rekening pahala kita sedang mengalir, sedang terbuka untuk beberapa ibadah yang sedang kita lakukan di waktu yang sama. Kemuliaan kita karena di dalam Ramadan. Kemuliaan kita karena di waktu subuh. Kemuliaan kita karena di rumah Allah, di dalam masjid. Kemuliaan kita karena sedang beriktikaf. Kemuliaan kita sedang menghadap kiblat. Kemuliaan kita sedang mendengarkan tausiah. Semua itu beriring, berjalan secara serentak, serempak pada waktu yang sama, tanpa ada yang terhalang. Hanya terhalang. Kalau ada rel kereta api, lalu ada persimpangan penyeberangan, rel alinya na jalan silang, yang di sinan gupegot palang stop. Saat kereta berlalu, yang Honda, motor, itangin, bahkan urun jangan tapak, hanjit lewat, tunggu dulu berlalunya kereta api yang sedang melaju. Yang lain dong ile. Hal ini tidak sama dengan ibadah kita. Nyo puasa tengah lewat, tengah puasa. Yang lain hana payah dong. Boleh bele iktikaf yang tengah puasa lentuk hana. Boleh bele meratib, bele tasbih. Jadi berjalan di seiring, hana yang payah setu. Gara-gara satu ibadah sedang berjalan, tidak menghentikan pahala lain. Sedang kita puasa, Allah memberikan pahala, berjalan terus. Bahkan tengun tentu tak berjalan, hana gesetuk pahala. Orang yang sedang puasa lalu tertidur, hana gesetuk pahala. Kan waktu tabu dah tu, gu udip lo, gu on lo. Tapi terus selamanya. Dan itu yang disebut naumus saim al-ibadah. Semoga ibadah yang sedang beriring ini kita mendapatkan banyak hikmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang sangat suci berkah ini. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat salam karena beliaulah
yang memberikan informasi akan kemuliaan bulan suci ini dengan berbagai ibadah. Semoga Ramadan tidak hanya terisi dengan puasa semata, tapi ada aksesoris, ada substansi yang mengisinya, sehingga menjadikan sebuah kemasan yang terbalut antara ibadah wajib dengan ibadah sunat. Walau namanya bulan puasa, bulan puasa, tapi bukan puasa saja. Sama seperti kita datang ke tempat orang yang menjual makanan, ajak bakrak mi, nubuh mi saboh bumangan. Saat dihidangkan kon mi to ipudu, nyopat mi ni pesan zaknya. Ai kok mi to, tapi ni buh mi, benalah buh lain-lain, buh bawang-bawang, buh bohkol, buh diung tamah mangat lo, buh biung tamah haya lo. Jadi ada aksesoris dan bumbu-bumbu yang menghiasi dan memperlezat makanan itu. Nubuh buburi saboh. Antajak bengah ditanya, kedai kopi, nubuh buburi saboh. Puhi buburinya batai buut bak meja ditanya, tok buburi. Hai buburi tok kan nubuh, tapi nu pegah ni nubuh buburi benar saboh. Benalah nubuh bawang, nubuh sambai bacu, nubuh cucu BO. Bacu-bacu sepu tempe BO. Jadi muhi itulah aksesoris. Maka Allah bertanya dalam bulan Ramadan puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan padamu berpuasa. Menyotok tak puasa, pursih buburi to una. Pursih mi to, hana sepuna bumbu. Ya Allah Taala kalih lung puasa bulan Ramadan, kalih lung puasa. Kalau tidak ada tarawihnya, tidak ada tadarusnya, tidak ada iktikafnya, tidak ada sedekahnya dan sebagainya. Tak pegah coba Allah, ya Allah kalih lum puasa. Hai puasa to oleh go, pursih rumbuh buburi benar sapu tai dalam pingat. Pursih rumbuh mi tok mi gubuh. Ada aksesoris. Maksudnya ada ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat, ibadah-ibadah yang menjadikan bumbu-bumbu ibadah sehingga ibadah itu menjadi lezat dan mendapatkan banyak vitamin-vitamin yang masuk dalam jiwa kita. Vitamin puasa BO, vitamin tarawih, vitamin tadarus, vitamin iktikaf, vitamin sedekah. Baca-baca sapu vitamin maka akan kompleks di dalam jiwa kita. Tunggu-tunggu gure-gure kamu walidi sebagai emosi yang Tuhan muliakan, juga pengurus masjid, hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia. Di saat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 dan seterusnya berbicara tentang ibadah puasa, Allah tidak saja bicara puasa. Padahal tengah berpegah bab puasa, tapi hanya dibatasi pada puasa itu saja. Antara lain Allah Subhanahu wa taala juga menyelipkan pada ayat tentang puasa masalah doa. Sehingga ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bumqalqalah baca qarib. Apabila hambaku ditanya tentang diriku, hai Muhammad, katakan olehmu bahwa fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Dulu orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi. Kalau dalam kitab-kitab ditulis dalam Asbabun Nuzul, ya Muhammad, wahai Muhammad, nyankeun orang Yahudi,
ciri-ciri orang Yahudi memanggil Muhammad dengan tidak menggunakan label apapun. Nan Nabi Muhammad, Muhammad, nan Nabi. Tapi Yahudi memanggilnya Muhammad. Jadi itu tak beradab. Maka ada ayat Al-Quran, janganlah engkau memanggil Nabi Muhammad itu seperti kamu memanggil temanmu. Menyongan dia tahu, Muhammad, karena ngon dah. Tapi untuk Nabi Muhammad, hanjikun Muhammad to. Karena itu perilaku orang Yahudi. Tibang di teman, panggillah dengan kemuliaannya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidina, ya Mustafa, ya Maulana, dan sebagainya. Supaya baik Muhammad dengan Muhammad langsung. Karena itu perilaku Yahudi. Maka orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi kita Muhammad, di mana Tuhan kita sehingga kami mau berdoa? Pertanyaan yang lain, bagaimana doa kami bisa didengar padahal kita tidak melihat Allah? Keren ayatnya. Pegah Muhammad siat, menya Allah zuhai ke Nabi Muhammad. Dengan kemuliaannya juga sampaikan olehmu. Fa inni qarib. Nyan meitan yang lung, utai munyeh-munyeh bahasa Aceh. Kaitan yang lompat. Katakan olehmu fa inni qarib. Aku sangat dekat dengan Allah. Jadi ayatnya hana yang menjelaskan apabila orang bertanya tentang Allah pada Nabi Muhammad, Allah hana dia jawab, apakah saya alung di langit? Nya hana dia jawab kayaknya. Maka jangan dipahami Allah ada di langit. Sebab Allah tidak mengatakan seperti itu. Yang nagul Allah fa inni qarib, aku sangat dekat. Hana enggak pegah kalau mai pai langit, lung ke hana laganya. Aku sangat dekat. Makna daripada aku sangat dekat ini bukan dalam makna fisikawi, bukan dalam makna benda, bukan di dalam makna kenyataan secara fisik. Karena Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan ruang, Allah tidak membutuhkan waktu. Jadi makna fa inni qarib, aku sangat dekat, itu dikaitkan dengan doa kita. Karena ayat ke depan dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menerima permintaan hambaku jika ia meminta. Maka makna aku sangat dekat, doamu aku dengar, permintaanmu aku dengar. Jadi makna dekat Allah, dekat ilmunya dengan kita. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Makna Allah dekat, Allah mendengar apapun yang kita bicarakan, bahkan apapun yang terbisik, terbetik di dalam hati kita. Makna Allah sangat dekat, rahmatnya sangat dekat. Kita sedang berpuasa, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan di mana Allah memberikan kita kasih sayang. Jangan anggap jauh. Bentuk tapi keo. Nya rahmat Allah pun nama rahmat Allah tekak minta panenai no laju ji. Bukan rahmat Allah dengan segera. Maka fa inni qarib, aku sangat dekat, rahmat Allah dekat, kasih sayang Allah dekat, ampunan Allah dekat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Karena itu kita dalam Ramadan ini Allah menggiring kita juga untuk berdoa. Makanya di dalam keseharian kita banyak berdoa. Karena doa itu ibadah. Pun nilai doanya ibadah. Ad-du'a'u ibadah. Doa adalah aktivitas beribadah. Yang kedua, doa adalah perintah.
ud'uni. Allah memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Di samping itu adalah ibadah perintah, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita memperbanyak doa, kita telah menuruti perintah Allah, dan itu dikaitkan dengan Ramadan, dikaitkan dengan puasa. Karena sedang Allah bicara perintah puasa, saat itu Allah bicara juga tentang doa. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi dalam Ramadan, yang paling banyak, dan itu disebutkan di dalam hadis-hadis. Allahumma inni, kalau Nabi baca sendiri, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, atau pakai kalimat yang lain, tasrif yang lain, min suhtika, jitnakun min sakhatika, ana tidak tepat hina, baik min sakhatika, min sakhatika atau min suhtika. Nyan doa yang paling le baca oleh Nabi. Cuman karena ditanya takut tua, takut hana mutumung baca, ya tu teledor, lale, diseliplah doa itu di celah-celah salat malam tarawih. Benar baca? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa doa itu dibaca? Supaya memperbanyak apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi di selang-selang tarawih itu dibaca. Kan mesti hinan baca, hana mesti. Yang datang kita pegatkan zaidah, ibadah tambah supaya ibadah itu ada muatan, baik fuihat. Tambah doa-doa, karena makna tarawih istirahat, ya sambil istirahat baca doa, bangun lagi, salat lagi, doa lagi, doa lagi. Yang doanya mentang sabah kasih. Nah, mesti Nabi liu kan. Doanya mentang baca sabah kaji, nak payah tamah lain pi. Pulut go tarawih. Nyan sampai ju. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Tapi itu yang ke sampai habis tarawih. Sudah, hana payah gonta-ganti. Walaupun tanya kan anak-anak bertanya bila-bila ini kan ganti-ganti. Tebak phone yang terbaca, tebak kedua lain. Hana payah pilih lain. Sabah mentang kaji. Karena satu itu doa yang istilahnya maksur, doa yang resmi dibaca oleh Nabi, yang resmi dibaca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, itu resmi dibaca Nabi. Punya yang lain, nasi yang hana resmi, itu kita tanya karang-karang doa tak baca kan? Nah, hana resmi, gukun ghairu maksur, doa yang tidak populer. Arti doa maksur, dibuka ayat, dibuka hadis, ketemu doa itu nyakun maksur. Doa dari Al-Quran dan doa dari Al-Hadis maksur, populer, dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Doa yang tidak maksur tidak ditemukan dalam ayat, tidak ditemukan dalam hadis. Kalih tahu hana, kan kapegah-pegah hana, kalih tahu hana, berarti doanya hana dalam ayat. Kali tahu dalam hadis, kan tanya ulama-ulama, kali tetap mandum, hana mentumung dalam hadis, berarti ghairu maksur, tidak populer. Bolehkah dia? Boleh juga, tapi mendahulukan, memprioritaskan doa yang populer itu aula, itu lebih baik, itu lebih utama. Jadi yang hana populer pribadi lo, terserah orang lain. Bolehlah tidak diutamakan. Diutamakan dulu yang populer. Yang populer, yang viral. Di sisi Nabi populer. Nyoba tanya apa yang buat oleh Nabi, tak puas hana populer. Tak puas hana viral. Puas yang viral, buat maksiat dong viral mengsabuhnya. Yang saya tahu salah gok, kasir. Yang ni tanya ada populer. Bukannya yang baik-baik diviralkan. Hamba Allah jamaah salat subuh as-saimin rahimakumullah.
Di saat Allah bicara tentang puasa, selain Allah selipkan masalah doa tadi, Allah selipkan juga persoalan berada di masjid, karena ayat hukum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sudah bicara tentang iktikaf, berarti salah satu dari bagian substansial untuk memberatkan bobot daripada puasa juga kita orientasi di masjid. Man yo kamu yang sembahyang bak musalla pagi kon masjid, levelnya di bawah masjid. Tidak kita katakan ditutup musalla, tidak kita katakan tutup menasah, tapi yang lebih bagus urung salang melasah mandu masjidnya lebih hayalah. Apa boleh buat? Mungkin ada yang tidak kuat berjalan ke masjid dengan alasan mungkin jauh, nyagumai motor dan keputu biat tamang alian BBM pihak habis mungkin menyotajak kena sakit tuut ka kita sembahyang jupak yang tu yang musalla hidih musalla, yang melasah karenanya rumah ibadah juga, tapi tidak punya kesetaraan fadilah, tidak punya keutamaan yang menyamai masjid. Karena semua ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu selalu berorientasi ke masjid, tidak munasah, tidak musalla. Ayat Al-Quran wala tubashiruhunna wa antum fil masajid, bukan wa antum fil mulasah. Bukan wa antum fil musalla, bukan wa antum fil balebut. Maka seyogianya kalau mau mencari yang lebih, masjidlah sebagai orientasi ibadah. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, di celah-celah Allah perintahkan kita puasa, Allah selip lagi pertimbangan kepada hambanya agar jangan ada yang susah, agar jangan ada yang masyakkah, jangan ada yang merepotkan, jangan ada yang melelahkan. Allah bicara juga tentang dispensasi keringanan dengan berbagai solusi dan alternatif. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin, jika kamu sedang berpuasa ini, ada yang sedang sakit, ada yang sedang musafir, traveling, tengah jak kena jak kedih, pesawat, motor dan sebagainya, dia sedang dalam perjalanan. Allah Maha tahu itu repot baginya puasa. Urang sakit minggu puasa bisa terganggu proses pengobatannya. Sementara di tangannya ada resep dokter yang harus minum obat di siang hari. Dan sakitnya itu bukan sakit yang ringan, tapi sakit yang dalam bahasa fikih itu mudarat kalau ia puasa. Allah Maha tahu dan Maha memberikan dispensasi keringanan kepada hamba. Boleh tidak usah puasa, kasihan. Yang musafir kelelahan, mabuk, ihaya limoto, ketakutan di gunung-gunung dan sebagainya, boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan ada solusi yang lain. Solusinya adalah fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kamu mesti ganti sejumlah bilangan yang tinggal di hari yang lain. Iddahnya bilangan fa'iddatun. Ini pegah oleh Allah. Jika kamu tinggal puasa karena sakit atau karena musafir, fa'iddatun, lengkapkan bilangan yang tinggal itu. Tinggal 3 hari, fa'iddatun 3 hari di hari yang lain, min ayyamin ukhar. Solusi namanya. Jadi Islam mengajarkan kita solusi alternatif, menyemeno hanjut kiban medeh minta cara lain. Oh mai tenyo hana makanan pakinyo hana ngampu dapat jauh makanan hana bu
Mita bobi yang kun solutif. Nyo hanang kut paginyo picit asam menang kira-kira. Jadi ada alternatif. Nyo hanjit katung sembayang pagi karena sakit. Ada tayamum. Islamlah yang mengajarkan kita solusi. Nyo tekedi tak pegah habah hanami. Musuh le nyo hanadi nami. Musuh hanami ku solusi. Musuh raya yang mana contoh. Makanya nami kepura ada musuh. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi semua kita butuh kepada solusi dan diajarkan melalui puasa. Jadi puasa bukan hanya mengajarkan puasa, tapi puasa adalah rumah pelajaran yang di dalamnya bagaimana dispensasi, bagaimana menghormati orang sakit. Allah Ta'ala dihormati orang sakit. Maka orang sakit jid hana puasa, dihormati oleh Allah, hana diaksin oleh Allah. Seandainya dikomunikasikan, hai pekan hana nu puasa, sakit oleh Allah Taala, kan hana usul Allah Taala. Oh hana sakit hino, hana sakit hino, wajib puasa. Hana. Karena Allah Maha kasih sayang. Man Allah usul lagi nyan ke hamba. Artinya dispensasi. Betro katingkal utanyo, kerih bangke balik ke. Tuhan ada ngadun. Hai pekan hana kayak kotor yang baru sakit. Oh hana sakit hino. Baik lagi nyan. Ipanya lagi nyan. Ba absen anak sekolah ke hei ibu guru Muhammad contohnya. Sakit dia bu hari ini enggak pergi. Enggak ada sakit-sakit di sini. Ibu enggak mau tahu. Mana dia hana mau tahu. Allah saja mau tahu. Sakit dihormati. Orang musafir dihormati. Maka mudahkan jalan bagi musafir. Karena dihormati oleh Allah. Maka kita juga belajar menghormati musafir. Di masjid kita saat datang musafir penuh dengan instruksional pamflet. Nam tulis yang lagi yang kalau share-share bak grup. Tempat wuduk perempuan yang melayani musafir, ramah musafir. Baik tren musafir ide, tren ibu-ibu, agumat likum-likum. Ingat luka sakit kena tu. Baik sampai ke wet-wet hana mupat sama. Langsung ke upat kamar mandi perempuan. Yang ngekun ramah musafir. Bapak-bapak kai tulis ide laki-laki. Menansit pedang Honda. Baik sampai pedang bak pintu atau bak rinyong kau tulis. Roda 2 kedih belah di. Roda 4 kedih dan kedih kalau tulis baru. Roda 3 tu baru tulis ya. Roda 3 kau jawab duduk kedih ni. Itu ramah musafir. Karena Allah mengajarkan kita itu berkaitan dengan puasa. Hormati dia. Bahkan nak balik lo. Nak urung musafir, nak anak banyak untung pada Aceh. Kadang anak banyak yang kaperle susu dan sebagainya. Nampak dua pat ramah musafir. Baik sampai masjid atau itu musafir pertama ile mandung WC menggembok. Nya hai ke ya. Iji kamu karat ipu dua itu aja hinan. Entah pep katanya. Padahal kita tidak ramah musafir dan sebagainya. Ipu tu hilap barinyon hana salah urang tu maka ditulis dilarang naikkan sandal. Nyen mudah-mudahan menyo tulis dilarang naikkan sandal bungu foam adik sifat tu sama si bentu karena dilarang sandal ikan batu kan itu leh oh hai dah garis miring jadi sehat dilarang naikkan sandal koma sepatu koma ijabro koma hai dah tulis cukuplah dengan satu kalimat itu juz'um minal ajza menjadi bahagian dari bahagian yang lebih banyak. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Juga Allah Maha memaklumi hambanya di mana pada saat tidak memungkinkan lagi karena ia sangat tua, karena ia sakit yang berkepanjangan. Hana mungkin sembuh secara medis dan adat. Allah Maha maklum. Tidak usah puasa. Tidak usah qada, tidak usah qada. Puasa jika hana mampu,
qadapih lebih hana mampulam, maka orang itu tidak berpuasa. Urang Tuhan yang kau tahu ya, hai puasa, gratis puasa. Urang Tuhan yang kane kape kayu hoti ho, hai puasa, gratis puasa. Tapi tetap ada solusi alternatif. Fidyatun ta'amu miskin, ia mesti memberikan fidyah. Yang pernah tanya oleh Allah, hidup dengan penuh alternatif. Umar rumah longnya hana jendela pagi boh terpal yang kaperle alternatif kan. Umar long hawalu no bulupi hae long lawase pagi buka jendela alternatif. Itu hidup alternatif. Ilong hawalu boh apel hae long hai belau jambai alternatif yang mirip-mirip. Jadi kan semua hidup kita diajarkan melalui konsep puasa. Jadi, pegah puasa kan puasa tak ada fikirnya. Berbagai hal yang lain. Belum lagi ibadah puasa yang notaben wajib diganding dengan ibadah salat tarawih yang notabennya adalah sunat. Guna peganding, wajib ganding dengan sunat. Wajib mesti dapubut, sunat sukarela. Maka selain di dalam puasa, tanya ada dua but tu. Pertama, kita ada tugas pokok. Yang kedua, ada tugas tambahan. Puasa adalah ibadah pokok dan tarawih adalah ibadah tambahan. Kita punya gaji pokok bagi pegawai karyawan, tapi juga ada gaji tunjangan. Puasa adalah pahala pokok, tarawih adalah pahala tunjangan. Jadi beriring. Selain itu juga ada ibadah privat, ruang sendiri yang terpuasa uroyan, yang tidak puasa. Tidak terkait dengan orang lain. Maka orang puasa hanya terkait dengan gok. Hanya orang puasa untuk memulai puasa saf lurus. Hanya payah dan saf puasa. Maka hanya terkait dengan orang lain. Dia direct, langsung hubungan vertikal, mahdah dengan Allah. Maka orang puasa, kepada orang puasa, mohon suara, jangan nyaring. Hana tanya Haji. Digandeng dengan ibadah yang berkaitan dengan orang. Berjamaahnya lah hubungan dengan orang lain di samping tu. Saf, lurus, rapat. Dia kena tunggu imam. Karena itu ibadah yang terkait dengan berjamaah dan sebagainya. Oleh karena itu maka pelajaran dalam ibadah puasa syarat dengan hal-hal lain yang menambah kepada aksesoris dan bumbu-bumbu ibadah, dan itu pelajaran di luar Ramadan juga menjadi acuannya ada di dalam ibadah puasa. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat pelajaran bagi kita bersama, dan itu sebagai ulangan saja. Kemarin kita sudah melihat di media-media, di pihak-pihak ya pengambil kebijakan, kalih biak kalon, kalih biak keliling, kan? Kita baca abad orang, ini kan salah dulu. Pu keliling, pegah, alhamdulillah menyambut Ramadan, stok beras sudah cukup, kemana? Menyambut Ramadan, stok beras aman. Menyambut Ramadan, daging megang cukup. Pokoknya ompun saja. Yang di luar itu nampaknya kurang disurvei. Yang benar hanya salah, begah dilung salah hanya. Waktu kena Ramadan kanyan dah pegah yang cukup. Semestinya alhamdulillah menyambut Ramadan, stok hati, stok jiwa, stok ikhlas cukup. Nyan ya hayu. Jadi waktu Ramadan ditanya ikhlas, bahkan kali persiapan ikhlas. Waktu puasa Ramadan alhamdulillah semangat tilawahnya cukup. Alhamdulillah dalam menyambut puasa gairah jamaahnya, stoknya cukup.
stoknya ya hana so survei ke dong masing-masing hana pihak survei lego. Mudah-mudahan semua stok untuk ibadah puasa tersedia di dalam Ramadan. Kon stok beras, kon stok daging, tapi stok keikhlasan, stok semangat, stok jamaah, stok tilawah, stok itu, persediaan itu cukup setidaknya untuk Ramadan. Di luar Ramadan tu ya ilmu berkelanjutan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.